Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Febrianti. Saya sedang magang di Bimba Kota Bumi ya, Taman Kota Bumi. Tugas belajar di luar kelas hari kedua. Saya akan menjawab pertanyaan, membuat video. Temanya kurikulum dasar kedua ya. Jawab pertanyaannya. Yang A-nya, jawablah pertanyaan mengenai metode individual system berikut ini. 1. Pengertian individual system. Apa pengertian individual system? Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Pertanyaan kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Karena harus dilakukan sesuai dengan keadaan masing-masing anak. Apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap, small step system, karena tidak mungkin bertahap jika proses belajar yang dilakukannya secara klasikal. Yang keempat, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Guru atau motivator berperan sangat penting dengan memberikan motivasi dan apresiasi kepada anak. Anak atau murid berperan sebagai subjek belajar. Pertanyaan kelima, apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Kalau metode individual system, anak sebagai subjek belajar dan guru atau motivator sebagai fasilitator. Sedangkan metode classical system, motivator atau guru dijadikan subjek belajar. Adapun pada saat di kelas, classical system perbandingan banyak anak atau murid, sedangkan individual system hanya sedikit, maksimal 5 orang, 1 guru. Kemudian dari kurikulumnya yang di classical system sudah ditentukan, sedangkan individual system kurikulum yang menyesuaikan. Pertanyaan yang keenam, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Motivator harus mempelajari dan mengenal karakter anak, setiap anak didiknya, agar dapat melakukan pendekatan sesuai dengan karakter masing-masing anak dan tidak memperlakukan anak secara klasikal. Yang pertanyaan ketujuh, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Anak akan semangat belajarnya, semakin hari semakin menggelora. 8. Pertanyaannya, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Anak cepat bosan dan tidak bersemangat melakukan kegiatan bermain sambil belajarnya. Yang B ya, pertanyaan B. Jawablah pertanyaan mengenai metode variation skill berikut ini. Yang pertama, apa pengertian variation skill? Variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam mewariskan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar. Yang kedua, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena anak mempunyai rentang konsentrasi yang pendek, mudah teralihkan, dan cepat bosan pada suatu kegiatan. Pertanyaan ketiganya, apa tujuan yang ingin dicapai dengan mewariskan kegiatan belajar? Agar anak tidak merasa bosan, semakin tertarik, semangat, dan antusias dalam kegiatan bermain sambil belajarnya. Yang nomor 4, sebutkan 3 aspek belajar. Yang pertama, aspek afektif, yang kedua aspek kognitif, yang ketiga aspek psikomotorik.
psikomotorik ya. Yang kelima pertanyaannya, kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Kegiatan aspek kognitif itu kayak berhitung dan membaca ya. Kalau yang keenam pertanyaannya, kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Kegiatan bernyanyi, berdialog, berdongeng, dan bercerita. Yang tujuh, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Kegiatan motorik kasar. Kegiatan motorik itu ada dua ya. Kegiatan motorik kasar yaitu menangkap, melempar, dan menari. Sedangkan motorik halus yaitu mewarnai, menarik garis, dan menulis. Nomor 8. Bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Dengan cara teori bandul, di mana kegiatan utamanya adalah bermain baca-bacaan, sedangkan kegiatan selingannya yaitu mewarnai, menulis, menarik garis, dan matematika. Adapun kegiatan prioritas yaitu berbahasa Bimba dengan teori bandul yang bergerak ke kiri dan ke kanan, akan kembali ke tengah lagi. Yang C ya sekarang, jawablah pertanyaan mengenai teori dasar dalam psikologi pendidikan berikut ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan the law of effect, hukum akibat? Jika orang dewasa menerapkan metode Bimba dengan bimbingan kepada anak dengan cara menjelaskan menyenangkan fun learning, maka akan mau mengulangi kembali kegiatan tersebut tanpa paksaan dari siapapun. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan the law of exercise, hukum latihan? Jika anak sering mengulang, anak sering latihan sehingga anak semakin mampu dan terampil. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan the law of readiness, hukum kesiapan? Jika anak sudah mampu dan terampil, maka anak akan siap ke tahap selanjutnya dan proses belajar pun akan semakin menyenangkan. Terima kasih, semoga jawaban saya bisa menjawab semua pertanyaan tugasnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.